kalian akan berpikir 2 kali sebelum mempelajari ilmu ini. Nah, ilmu apa itu? Kalian akan mengetahui setelah kalian habis menonton konten ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di sini. Let's go. Bantu tekan subscribe ya guys. Oke guys, sorry ya, saya dubbing suaranya. Karena waktu pas bikin konten, ini mati mic-nya ya. Tapi tenang aja, suara narasumbernya nggak mati. Jadi narasumber kita adalah Pak Rahmat, yang dulu pernah bikin konten sama saya juga, terkait dunia metafisika. Saya Pak Rahmat. Oke teman-teman, dulu itu saya pernah bikin konten sama Pak Rahmat ini terkait dunia metafisik atau mistis ya. Jadi yang saya tahu, Pak Rahmat ini punya sejarah kelam terkait dengan ilmu-ilmu dunia mistis gitu loh. Jadi kita hari ini coba menggali sisi baik atau buruknya ketika kita menggunakan ilmu atau belajar ilmu tanpa guru. Nah, ilmu tanpa guru itu ilmunya masuknya dalam ilmu kebatinan atau ilmu apa, Pak? Ilmu tanpa guru. Maksudnya ilmu kebatinan atau ilmu apa, Pak? Jadi kebatinan ya. Jadi teman-teman, ilmu tanpa guru ini setelah dilakoni sama Pak Rahmat, ternyata Pak Rahmat itu mendapatkan efeknya. Nah, efeknya itu yang dirasakan itu sangat mengganggu dirinya gitu loh. Nah, seperti apa sih lebih dalamnya? Kita coba tanya lagi ya. Bapak asli dari Jawa Barat kan? Ya, Jawa Barat. Jawa Barat ya. Ciwidey. Oke, pertanyaan pertama adalah, bisa ceritain nggak Pak, awal mula Bapak itu tertarik mendalami ilmu ini gitu? Ya, awalnya saya sakit hati sama perempuan. Serius. Sampai 5 tahun saya sakit. Ingat terus. Nggak bisa lupa. Saya sering kesana kemari nyari orang. Kok bisa sakit hati Pak? Nah, awal ceritanya itu gimana? Kok bisa sakit hati itu gitu loh? Ya, namanya juga manusia. Karena saya sangat cinta. Saya diputusin. Oh, punya sejarah. Ada sampai 5 tahun saya kayak orang gila lah. Oh, jadi 5 tahun. 5 tahun sakit. Nah, semuanya saya belajar mulai sering baca buku. Baca buku dari mana bukunya? Buku-buku amalan. Baca bukunya dari mana? Dari pasar atau dari Dari mana? orang ngasih seperti buku mujarobat kubro. Apa itu artinya? Ilmu hikmah. Karena nggak ada yang membimbing. Dengan ada perasaan apa? Karena sakit hati, mendorong pingin sembuh. Karena kalau manusia itu pingin ngembalikin lah. Ada satu amalan saya tertarik. Saya mengamalkan. Tidak ada guru, cuman saya yakin ini kayaknya bagus nih. Saya terus belajar, sering zikir, puasa dengan ambisi yang ini lah, merasa apa? Ingin meraih gitu. Saya sering tiap minggu, tiap hari, tiap malam. Saya agak lain ibadah nih, ada yang aneh gitu. Oh, ada efeknya Pak. Berapa lama itu efeknya Pak? Ada efeknya beda. Kok penjelasan itu kayak dua alam gitu. Ada suatu yang lain gitu. Coba ceritain Pak, dua alam itu seperti apa? Ada di Bandung ada apa? Ada beban berat gitu. Kayak ada yang ikut gitu. Oh, ada yang ikut. Saya nggak tahu, pokoknya saya merasa beda lah gitu. Nggak seperti sebelumnya. Kayak terbuka, kayak apa? Kayak ya saya juga bingung. Oh, berarti mungkin gini Pak ya. Bapak itu memang seperti sedang membuka dimensi lain gitu ya. Itu karena tanpa guru kan dari amalan itu. Dari amalan. Oke teman-teman, saya bisa simpulkan sampai detik ini. Tapi saya disclaimer dulu ya. Saya tidak menyatakan bahwa benar atau salah soal ilmu itu gitu. Karena di luar sana juga banyak orang-orang yang menuntut ilmu yang seperti ini, tapi mereka berhasil. Nah, kalau saya pikir begini ya, logikanya ya. Ketika kalian itu masih anak SD atau ibaratnya masih 5 tahun, kalian itu kalau dikasih berat batu segede gunung kan kalian nggak bakal kuat ngangkatnya gitu. Nah, mungkin yang dilakukan sama Pak Rahmat ini seperti itu ya. Ketika dia itu belum mencapai tingkatan atau proses untuk angkat batu, tapi memaksa untuk angkat batu tersebut gitu. Oleh karena itu, saya bisa katakan bahwa belajar ilmu dengan menggunakan guru itu yang paling aman guys. Karena kita itu dituntun. Tapi kalau misalkan kalian nggak kuat, tapi kalian paksa, nanti timbulnya oleng. Karena banyak kejadian oleng ya Pak ya. Oleng. Olengnya apa olengnya Pak? Jadi olengnya nggak punya pegangan. Ya, Bapak rasakan apa olengnya? ya terganggu dengan ada gangguan ke badan lah, jiwa lah, ada gangguan gitu. Jadi ya konsentrasi,
nggak enak gitu, nggak pas gitu. Apa perasaan perbedaannya Pak, ketika Bapak dulu waktu masih normal, belum punya ilmu gitu ya, dan sekarang Bapak, sudah seperti ini gitu loh, apa yang rasain Pak? Sebelumnya saya ya banyak 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 tanda tanya, cuman saya terus memohon, ya ada petunjuk, ya alhamdulillah saya ketemu tahu jawabannya gitu. Cuma untuk kembalikan diri kembali lagi itu susah. Nah itu teman-teman poinnya. Jadi menurut Pak Rahmat ini, ketika dia untuk kembali lagi ke normal itu udah nggak bisa dan susah teman-teman. Jadi ada sesuatu yang menghalanginya ketika dia mau berobat atau dia mencoba untuk mengobati dirinya gitu loh. Jadi dapat pelajarannya, jangan pernah mencoba ilmu tanpa guru ya teman-teman ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, kenapa Bapak memilih belajar tanpa guru Pak? Karena penasaran, terus saya tertarik. Terus karena saya ada dorongan sakit hati gitu, ingin gerai satu ilmu amalan yang wah gitu. Tapi ternyata ya akibatnya fatal. Ya ada efeknya ke badan langsung. Hah? Ya ada efeknya ke badan langsung. Ya efek dari apa? Tanpa tanpa jalur yang benar gitu. Karena itu kan dong dengan ada kesakit hatian. Pertanyaan selanjutnya Pak, apa pengalaman pertama yang Bapak yakin bahwa ilmu tersebut benar-benar ada gitu di dalam diri Bapak gitu? Ya ada tanda sih. Saya juga ya ada kebahagiaan lah. Oh bener ini suatu bukti-bukti dari ilmu-ilmu hikmah itu gitu. Uh, tapi itu emang itu ruginya tanpa guru tuh. Karena benar gitu. Karena bingung begitu nerima, saya bingung gitu. Ini apa gitu. Jalannya bingung lagi. Udah ada cuman tanpa guru ini apa ini yang datang. Ini gimana nih gitu yang Nah, saya cuman merasakan, terus saya sering dipelajari, ya alhamdulillah sering nanya, saya ada jawaban. Itu makanya saya ada guru tuh itu supaya supaya apa? Supaya terjaga. Pertanyaan selanjutnya Pak, apa hal yang paling aneh yang pernah Bapak alami selama mempelajari ilmu tersebut Pak? Banyak sih, banyak, banyak. Saya pertama tadinya saya tidak tahu jadi tahu. Banyakkah ada sesuatu yang lain gitu. Tadinya saya jadi banyak keanehan kayak kayak mimpi gitu. Jadi kaget saya juga seperti gini. Dulu kan saya pernah sakit. Pas saya sering aman kok perempuan sekarang pada deket semua gitu. Yang tadinya kiri man sering 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 apa sering datang, sering WA, maksudnya sering SMS dulu. Sampai nangis-nangis pengen ketemu itu aja. Itu. Terus saya udahlah saya itu mungkin dari itu udah apa suatu perjalanan bagi saya. Cuma ada yang lebih lebih saya takut ngeri. Kalau saya udah ada yang masuk ke badan tuh saya kadang udah paling ngeri apa guncangnya bukan main. Sampai saya juga ini harus bagaimana saya. Soalnya ke badan tuh merasa resah, gelisah, kayak takut apa gitu. Ketika kita belajar ilmu gitu ya Pak ya, itu kan melalui pengamalan Pak ya, diamalin gitu ya, atau dijikirin gitu. Nah pertanyaannya kok kenapa jadinya hasilnya kebalikannya gitu loh Pak? Nah itu, jadi gini, saya kalau mau ibadah, kalau enggak mah biasa, lancar doa biasa. Tapi kalau mau sholat, perintah Allah, aduh, sampai saya ngomong juga balelo, kayak begitu saya niat, langsung dihalangin gitu, kayak mau wudhu, sampai saya tuh baca tuh kayak susah gitu. Nah, solusi Bapak itu apa tuh? Apa yang Bapak lakukan kalau misalkan Ya solusinya tenangin dulu, saya memohon ke Allah, ya saya banyak istighfar. Itu juga proses lama, berapa lama? itu paling setengah jam. 5 jam ya. Oke, jadi Itu yang saya sakit hati, yang saya sedih gitu. Itu aja. Oke jadi teman-teman ini pelajaran yang bisa kita ambil adalah terkait ilmu-ilmu yang tanpa guru jangan pernah dilakukan
karena akan berakibat fatal dan sulit untuk dikembalikan normal kembali ya. Dan mungkin kalau teman-teman yang bisa mengobati atau memang pandai dalam mengobati bisa menghubungi Pak Rahmat ya, karena Pak Rahmat juga sangat ingin diobatin gitu ya. Terus untuk konten selanjutnya itu saya akan buat kembali, tetapi saya harus lihat respon dari teman-teman dulu ya. Kalau misalkan teman-teman komennya mau lanjut, nanti saya buatin konten berikutnya. Karena ada begitu banyak cerita dari Pak Rahmat yang sangat-sangat unik dan sangat luar biasa, guys. Seperti contohnya Pak Rahmat itu pernah cerita sampai masuk ke kuburan, teman-teman. Nah, untuk itu kita akan bahas di konten berikutnya. Kalau misalkan teman-teman mau ya, silakan tulis di komennya ya.